Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Direktur PT MNC Asia Holding Tbk Yudi Hamka dan Ketua Umum LPOI LPOK Kiai Haji Said Akil Siroj yang disaksikan oleh Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Pada kerjasama ini, MNC Group berkomitmen untuk mengembangkan sistem keuangan digital di lingkungan universitas dan pondok pesantren yang dibina oleh LPOI melalui aplikasi uang elektronik Motion Pay, perbankan digital Motion Banking, serta pembiayaan digital Motion Credit. Tentunya dengan adanya perkembangan digital, yang ingin kami tawarkan adalah untuk membantu mendigitalisasi terutama untuk para universitas dan juga pondok pesantren yang ada di bawah naungan LPOI dan LPOK. Ekosistem MNC Group yang luas berserta kapabilitas digitalnya akan membawa nilai tambah yang signifikan dalam ekosistem LPOI dan LPOK. Pendidikan penting sekali, sangat penting pada kerjasama ini karena bisa juga nanti terkait dengan pembiayaan, terkait dengan semualah yang terkait dengan pendidikan. Mungkin juga bisa pendidikan jarak jauh online nanti dikembangkan di sini. Umat Islam di Indonesia ini jumlahnya luar biasa, bahkan terbesar di seluruh dunia, tapi masih sangat ketinggalan di bidang teknologi dan begitu pula ekonomi. Padahal umat Islam Indonesia insya Allah akan menjadi kiblat tsaqafah dalam bahasa Arabnya, kiblat peradaban. Digitalisasi kampus dan pondok pesantren melalui ekosistem Motion Digital dan MNC Media akan diterapkan terlebih dahulu pada Universitas Islam Malang Unisma, Universitas Wahid Hasyim Semarang Unwahas, dan pondok pesantren Has Kempek Cirebon. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews yang saya Wiki Adrian. Dan saya Dian Mirza. Dan pemirsa, pasca gempa yang melanda di Turki 6 Februari lalu, tim Emergency Medical Team Indonesia memberikan trauma healing kepada anak-anak korban gempa. Ya, terapi ini diberikan agar dampak psikologis yang dialami pasca gempa bisa perlahan-lahan pulih. Bermain bola adalah salah satu cara petugas emergency tim Indonesia untuk Turki melakukan trauma healing kepada anak-anak korban gempa. Dengan kegiatan berolahraga ini diharapkan para korban gempa dapat sedikit terobati dari rasa trauma yang mereka alami. Selain bermain bola, anak-anak juga diberikan makanan, coklat, dan buku hingga makanan. Dan kita sebagai pekerja kemanusiaan itu memastikan kepada mereka bahwa ada orang yang membantu mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan rekreasional ya, permainan dan sebagainya. Tentu saja rekreasional ini tidak sampai kemudian mengeksploitasi mereka, karena ketika itu berlebihan tanpa yang kita lihat sering ya di awal-awal terutama, akhirnya anak-anak mereka tidak menangkap ini sebagai proses rekreasional untuk kemudian rilis emosi yang tidak nyaman, tapi akhirnya mereka jadi berorientasi terhadap hadiah yang diberikan, kemudian akhirnya eksploitasi yang terjadi. Emergency Medical Team Indonesia terus mendatangi tempat pengungsian di tiap kota yang terkena dampak gempa Turki. Mereka memberikan bantuan medis dan psikologis agar kondisi para korban dapat segera pulih. Selain mendatangi warga terdampak, Emergency Medical Team Indonesia juga telah mendirikan rumah sakit lapangan dengan fasilitas berstandar WHO untuk warga Turki. Dari Artakia, Turki, Davi Pratama, iNews melaporkan. Ya, Emergency Medical Team Indonesia dalam misi kemanusiaan telah mendirikan rumah sakit darurat lapangan bagi korban gempa di Hasa, Turki. Iya, nantinya rumah sakit itu digunakan sebagai posko medis bagi korban gempa. Dan berikut laporan Davi Pratama dari Hasa, Turki. Kita lihat ada beberapa tenda yang sudah didirikan. Ini adalah tenda-tenda dari tim yang tergabung dalam Emergency Medical Team, di mana tenda ini nantinya akan ditempati oleh para relawan, baik itu tenaga medis maupun dokter, kemudian juga pihak-pihak yang membantu termasuk pihak TNI Polri yang dalam hal ini membantu membangun tenda dan mendistribusikan logistik bantuan untuk warga terdampak gempa. Dan saat ini saya sudah berada di tengah-tengah lahan seluas 20.000 meter persegi yang nantinya ini merupakan proyek jangka panjang dari pemerintah Indonesia untuk membantu warga Turki yang terdampak gempa. Nantinya di tempat ini akan didirikan posko kesehatan terpadu termasuk layanan rumah sakit
darurat lapangan yang nanti akan bisa membantu kebutuhan warga Turki terdampak gempa, baik itu kebutuhan medis dan juga psikologis yang juga sangat penting untuk diperhatikan. Dan untuk sementara ini masih terlihat kosong lahannya, dan ada juga alat berat sedang merapikan atau meratakan struktur tanah di tempat ini agar nantinya tenda-tenda bisa dibangun, baik itu tenda bantuan distribusi logistik maupun tenda untuk medis. Dari Hassa, Provinsi Hatay, Turki, Davi Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, Kamis pagi petugas kembali menemukan 3 jenazah yang tertimbun puing-puing di kota Merkez Kahraman Maras, Turki. 1 dari 3 jenazah yang tertimbun reruntuhan bangunan sudah berhasil dilakukan. Namun 2 jenazah yang masih tertimbun adalah seorang ibu dan anaknya. Petugas kesulitan mengevakuasi karena puing bangunan yang padat, sehingga petugas hanya mengandalkan indera penciuman untuk menentukan titik jenazah. Sementara jenazah berhasil dievakuasi karena adanya 5 alat berat yang dikerahkan di 1 titik tersebut. Petugas masih mencari korban yang terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Sejumlah warga kota Merkez Kahraman Maras, Turki masih berusaha menyelamatkan harta benda mereka yang masih tersisa. Ya, sementara petugas menilai hancurnya bangunan disebabkan kesalahan SOP serta struktur tanah yang berair. Berikut laporan reporter Camar Haenda dari pusat kota Merkez Kahraman Maras, Turki. Pemirsa, kota Merkez di Kahraman Maras menjadi salah satu kota yang paling terdampak oleh gempa di Turki, dan kami saat ini sedang berada di depan dari sebuah bangunan, ini bisa dilihat seperti apartemen begitu, dan sejumlah masyarakat Turki ini masih berusaha untuk bisa menyelamatkan harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan. Dan kami tadi juga memantau mereka ini sangat berharap bahwa keluarga mereka bisa ditemukan di tengah puing-puing reruntuhan yang masih ada, serta evakuasi yang dilakukan masih terus berjalan. Dan kami juga melihat sejumlah barang-barang yang masih mereka bisa selamatkan. Ini menjadi harapan hidup mereka. Informasi yang kami dapat dari pemerintah Turki bahwa ada sebanyak 24.000 bangunan yang ada di 10 provinsi di Turki yang terdampak dan juga hancur. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan mengapa bangunan ini bisa hancur, diantaranya adalah kesalahan dari konstruksi bangunan yang menyalahi SOP. 131 nama sudah dijadikan sebagai tersangka oleh pemerintah Turki, baik dari kontraktor, kemudian juga pihak yang melakukan perizinan, kemudian juga memang informasi dari pemerintah Turki bahwa ini struktur tanah yang ada di Kahraman Maras rata-rata bawahnya merupakan struktur berair, sehingga sangat mudah hancur apabila diterjang oleh goncangan ataupun juga gempa. Kami juga memantau bahwa hingga dengan 15 Februari pada sore hari waktu Turki, ada sebanyak 37.000 lebih masyarakat Turki yang tewas dan 100.000 lebih masyarakat Turki yang luka-luka, baik dari luka ringan hingga dengan luka berat. Kita doakan bersama bahwa proses evakuasi ini bisa berjalan dengan lancar dengan pengerahan dari lebih dari 332.000 personil yang terdiri dari kepolisian dan juga aparat setempat, kemudian juga ada dari rescue di sejumlah wilayah yang terbagi ke dalam 10 provinsi, dan kita harapkan bersama bahwa mereka bisa tetap tegar dan juga bisa tetap kuat menjalani hidup setelah gempa ini terjadi. Dari Kahraman Maras, Camar Haenda, Muhammad Faisal melaporkan. Pemirsa, korban tewas akibat gempa di Turki dan Suriah sudah mencapai 41.000. Sementara itu 2 warga negara Indonesia yang dinyatakan hilang masih dalam pencarian tim KBRI. Militer Turki dikerahkan dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban gempa yang menghancurkan setidaknya 10 provinsi di negara itu. Jumlah korban kini telah mencapai 41.000 jiwa dan diprediksi akan terus bertambah. Tim SAR terus berupaya menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang masih tertimbun puing-puing reruntuhan. Di Hatay, seorang wanita berhasil diselamatkan usai tertimbun puing bangunan selama 140 jam.
Di lokasi lainnya, kakak beradik harus bertahan selama 198 jam di bawah reruntuhan rumah mereka sebelum akhirnya mendapat pertolongan dari tim SAR. Sementara itu hingga kini, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Turki masih berupaya mencari keberadaan 2 WNI yang dinyatakan hilang pasca gempa. Sebelumnya, 2 WNI yang merupakan ibu dan anak dinyatakan meninggal dunia dalam gempa Turki. Ya, pemirsa, baca berita selengkapnya terkait Kongres Luar Biasa Pemilihan Ketua Umum PSSI di okezone.com. Dan usai sudah iNews siang hari ini, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Wiki Adrian. Dan saya Dian Mirza, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.